Halo semuanya, perkenalkan nama saya Unggul Hamonang Malau dari Prodi Sastra Indonesia Stambuk 22 kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menganalisis pidato Presiden Jokowi di Hari Anti Korupsi pada tanggal 16 September 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, Kabinet. Jadi, pada video tersebut saya melakukan beberapa analisis, yaitu yang pertama saya analisis yaitu adalah tujuan berpidato. Presiden Jokowi memiliki tujuan untuk menyampaikan komitmen dan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, serta menggalang dukungan dan kesadaran masyarakat dalam mengarungi korupsi, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan hukum dalam pemerintahan, serta mengajak masyarakat dan lembaga-lembaga terkait untuk bekerja sama dalam upaya memberantas korupsi. Lalu yang kedua yang saya analisis adalah struktur pidato. Pidato Presiden Jokowi memiliki struktur yang baik, dimulai dengan pembukaan, pengantar, pokok pidato, penggalan pesan, harapan atau komitmen untuk masa depan. Yang ketiga yaitu adalah penyampaian pesan. Presiden Jokowi menyampaikan pesan-pesan dengan jelas dan tegas. Beliau menyoroti dampak negatif korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat, serta menekankan pentingnya peran kita semua dalam memerangi korupsi. Yang keempat adalah gaya bicara yang digunakan. Gaya bicara Presiden Jokowi pada video tersebut cenderung santai dan lugas. Beliau menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, sehingga pesan-pesannya bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian, yang kelima adalah efektivitas komunikasi. Analisis yang saya lakukan pada video tersebut, secara keseluruhan, pidato Presiden Jokowi dapat dikatakan cukup efektif. Pesan-pesannya disampaikan dengan jelas dan digunakan bahasa yang mudah dipahami. Pidato tersebut juga mencoba menggugah kesadaran dan aksi masyarakat dalam memerangi korupsi. Yang keenam adalah bahasa yang digunakan. Pada video tersebut, Presiden Jokowi menggunakan bahasa Indonesia yang bersifat formal tetapi mudah dipahami oleh beragam lapisan masyarakat. Pilihan bahasa yang digunakan mencerminkan upaya untuk menyentuh hati dan pikiran setiap individu. Berbicara mengenai bahasa yang digunakan, pada video tersebut, saya melakukan beberapa analisis terkait dengan penggunaan bahasa yang digunakan oleh Presiden Jokowi. Yang pertama yaitu adalah bahasa penekanan. Pidato semacam ini seringkali menggunakan bahasa yang kuat dan jelas dalam menekankan komitmen untuk memerangi korupsi. Presiden Jokowi mungkin menggunakan kata-kata seperti tindakan keras, nol toleransi, atau perang melawan korupsi untuk menekankan seriusnya upaya tersebut. Yang kedua adalah bahasa transparansi. Dalam video ini, saya menganalisis adanya bahasa transparansi. Pidato ini mungkin mencakup bahasa yang menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan, seperti kebijakan terbuka, akuntabilitas, dan pengawasan publik. Hal ini dapat menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat diperiksa oleh masyarakat umum. Lalu kemudian, saya menemukan bahasa harapan, di mana pada video tersebut, Presiden menggunakan bahasa yang menciptakan harapan dan optimisme, seperti menghapus korupsi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, atau menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Kemudian, saya menemukan bahasa kerjasama, di mana pada video tersebut mencakup bahasa yang mengajak masyarakat,
lembaga-lembaga pemerintah, dan sektor swasta untuk bekerjasama dengan memerangi korupsi. Ini bisa diungkapkan melalui frasa seperti "kita harus bersatu" atau "kolaborasi untuk kebaikan bersama". Lalu, saya menemukan bahasa konkret. Presiden memberikan rincian konkret, tentu tindakan yang telah diambil atau akan diambil untuk memerangi korupsi. Hal ini bisa mencakup pembentukan lembaga-lembaga anti korupsi, reformasi hukum, atau penindasan kasus korupsi tertentu. Pada video tersebut, saya juga menemukan bahasa inspirasional, yaitu bahasa untuk memotivasi masyarakat. Pidato ini mungkin memuat bahasa yang inspirasional dalam menggugah, mendorong untuk turut serta dalam perang melawan korupsi. Lalu yang terakhir, yang saya analisis yaitu adalah bahasa hukum. Pada pidato tersebut juga mungkin mencakup bahasa hukum atau menjelaskan langkah-langkah hukum yang diambil dalam memerangi korupsi, seperti amandemen undang-undang atau peningkatan penegakan hukum. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dari analisis saya terhadap pidato Presiden Jokowi di Hari Anti Korupsi pada tanggal 16 Desember 2022. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.